قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Kita masih pada pertemuan lalu kita bahas salat witir. Dan terakhir kita sebutkan hadis Aisyah. Itu sudah ya. Rasulullah SAW salat 13 rakaat, witir 5 rakaat, dan tidak ada duduknya kecuali di akhirnya. Itu bukan hadis siapa? Oh, hadis Abdullah bin Umar. Iya, tapi iya, habis itu hadis Aisyah ya. Oke. Tapi yang waktu itu kita telah membahas beberapa macam witir dengan dalil, sesuai dengan dalil. Kita sekarang di hadis Aisyah, ada dua hadis Aisyah. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat in kulli layli qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil layli wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahar. Gitu ya. Saya tolong dibaca Pak. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan witir, terkadang di awal malam, di tengah atau di akhirnya. Witirnya berakhir hingga tiba waktu sahur. Gimana? Witirnya berakhir hingga tiba waktu sahur. Hingga tiba waktu sahur. Baik, di sini dijelaskan dalam hadis waktunya salat witir itu setelah selesai salat Isya. Baik dia salat ba'diyah atau tidak, pokoknya itu sudah boleh salat witir. Kalau misalnya salat Isya-nya dia jam 9 malam, maka baru boleh witir jelas setelah salat Isya. Kalau misalnya dia salat Isya-nya jam 10 malam, enggak boleh salat witir jam 9 malam karena belum salat Isya. Gitu. Jadi parameter baru bolehnya salat witir itu kalau udah selesai salat Isya. Kemudian selesainya waktu untuk bisa witir itu selesainya tulu'ul fajar. Itu saat munculnya fajar kedua, yaitu waktu subuh. Nabi SAW itu witir di malam hari pernah, di awal malam pernah, di tengah malam pernah, di akhir malam pernah. Tetapi lebih afdolnya di akhir malam. Makanya di sini disebutkan sampai terus witirnya itu hingga waktu sahur. Kalau kita lihat dalil ini menunjukkan waktu sahur itu adalah sepertiga malam terakhir. Gitu ya. Baik, jadi ini hadis menunjukkan bahwasanya witir bisa dilakukan di awal malam, yaitu setelah salat Isya. Pas. Bisa juga di tengah malam, bisa juga di akhir malam. Ya, karena semua itu adalah waktu
yang diperbolehkan untuk witir. Dan paling afdolnya adalah di akhir malam bagi orang yang yakin atau percaya dirinya bakal bangun. Gitu. Sebenarnya ada sebagian ulama menyatakan bahwasanya akhir waktu witir itu adalah salat subuh, bukan waktu subuh. Ada yang ulama yang kayak gitu bilang bahwasanya akhir waktu witir itu salat subuh. Jadi kalau udah masuk waktu subuh tapi belum salat subuh, maka masih boleh witir. Ini ada salah satu pendapat. Cuman wallahu alam yang lebih tepat wallahu alam yaitu masuk waktu subuh itu udah nggak bisa witir lagi. Kalaupun dia melakukan itu witir, maka itu sebagai qadha saja, bukan sebagai salat witir pada waktunya, tapi sebagai salat qadha witir yang ketinggalan. Oke. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan yutiru min dzalika bi 5 la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha." Ya, bisa dipahami artinya? Enggak, bentar Pak, saya nanya bisa dipahami artinya? Kalau bisa paham enggak usah dibacain. Ibu-ibu paham enggak, Bu? Belum paham? Kalau saya baca tadi bisa diikutin nggak? Maksudnya bisa diturutin nggak di matanya, Bu? Apa bacaannya ini? Saya baca nih ya. Coba diturutin, bisa nggak? An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan yutir min dzalika bi 5 la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Ke ini nggak? Keikut nggak di pandangan mata? Karena usia atau karena apa ini, Bu? Maksud saya gini, ini tadi alhamdulillah Allah kasih saya bisa baca sampai akhir. Saya teringat ya, ketika belajar bahasa asing itu kita kalau awal-awal dengar native speaker itu ngomong, itu blank banget kita dengar tuh, nggak bisa kita turutin. Tetapi ketika suatu ketika kalau kita udah terus belajar sampai Allah Ta'ala bisakan kita, ternyata alhamdulillah nikmat besar. Padahal dulunya ngeblank banget. Itu juga untuk semua ilmu ya. Tadi terutama ilmu bahasa ya. Untuk semua ilmu, ada orang ketika dia belajar ilmu usul fikih yang berat misalnya, atau belajar fikih bahkan, atau belajar ilmu syar'i lainnya, kadang-kala kok ngerasa kok berat ya ilmu ini ya, banyak rinciannya ya, harus begini begitu ya, dan bingung. Coba ketika dibiasain dan rutin, itu lama-lama enjoy, lama-lama terbiasa, sampai akhirnya malah justru yang tadinya sulit menjadi candu. Itu kadang seperti itu, sesuatu yang awalnya sulit terus dibiasakan sampai dia suka, akhirnya itu malah lebih menyenangkan dibandingkan sesuatu yang awalnya mudah. Begitu. Itu cuma faedah aja, suatu faedah. Nah, ini disambung kemana Pak? Oh, buat yang Zoom ini. Iya. Oh, ya. Mau salaman? Oke. Antum gak sopan banget di depan orang tua loh Pak Agung. Ini namanya aja Agung, antum lewat depan orang Agung. Taib, silakan dibaca Pak Agung. Aisyah berkata, Rasulullah SAW biasa sholat malam 13 rakaat. Dengan 5 rakaat witir, beliau tidak duduk tasyahud pada rakaat tersebut atau witir kecuali di akhirnya. Ya. 13 rakaat ini, 2 rakaat pertamanya, ya 2 rakaat pertamanya itu ada yang berpendapat bahwasanya 2 rakaat pertamanya adalah 2 rakaat pemanasan atau 2 rakaat pendahuluan sebelum mulai sholat malam. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi coba kita lihat di sini. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sholatnya Nabi malam itu secara total 13 rakaat. Nah, tapi di sini rinciannya seperti apa? Rinciannya begini. 8 rakaat pertama itu
double 2 2 2 2 gitu. Baru kemudian setelah itu apa? Salam. Setelah itu apa? 5 rakaat. Total 13. Bisa dipahami enggak cuma? Jadi salatnya tuh 2 2 2 2. 8 kan? Terus habis 8 5 rakaat nyambung, satu kali salam. Salam di terakhir aja. Gitu. 2 2 2 2. Ya kayak kita biasa tarawih. 8 rakaat 2 2 2 2. Tapi kita biasanya 3 rakaat. Baik 2 1 atau langsung 3. Nah, di riwayat ini, riwayat Muslim 5. Setelah 8 habis itu 5. Nah, riwayat dari Aisyah ini ada beberapa versi sebenarnya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bagaimana salat malamnya Nabi itu ada beberapa versi. Kadang Aisyah meriwayatkan Rasulullah salatnya 7 rakaat. Kadang versi lain 9 rakaat. Kadang versi lain 11 rakaat. Versi yang ini 13 rakaat. Ya, itu riwayat Aisyah doang gitu. Ya. Dari semua istri Nabi alaihi salatu wasallam radhiyallahu anhun, itu yang menghikayatkan banyak perbuatan Nabi dan salat-salatnya Nabi itu Aisyah. Iya. Padahal istri Nabi banyak, kenapa enggak ummahat yang lain? Gitu, apa maksudnya istri yang lain itu meriwayatkan ini. Jadi seolah-olah wallahu alam selain Aisyah radhiyallahu anha itu yang paling semangat dalam menyampaikan ilmu tentang Rasulullah, juga memang istri Nabi yang paling dekat kepada Nabi SAW itu Aisyah dan paling disayang. Itu sudah maklum di antara semua istri-istri gitu. Jadi mungkin jamnya untuk Aisyah atau malamnya untuk Aisyah itu lebih banyak. Buktinya salah satu istri Nabi yaitu Saudah atau yang lainnya itu menghibahkan malamnya untuk Aisyah. Jadi boleh menghibahkan malam. Ya. Di sini Aisyah sampai meriwayatkan beberapa model atau beberapa bilangan yang berbeda dari salat malamnya Rasulullah SAW. Ya. Namun juga ada riwayat dari Bukhari dan Muslim ya bahwasanya maka yazidu ala 11 rakaah. Rasulullah SAW itu kalau salat malam enggak lewat dari 11 rakaat. Iya, pernah dengar itu? Maksimal 11 rakaat gitu. Enggak lewat dari itu. Taib, bagaimana nih terus kita ini menghadapi hadis yang sama-sama sahih tapi seolah-olah kontradiktif. Ini di riwayat yang kita pelajarin 13 total. Tapi di riwayat pernah ada riwayat seperti menafikan lebih dari 11. Lah terus ini 13 gimana? Wallahu alam, bagaimana mengkompromikannya begini. Riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW itu tidak menambah 11 rakaat, tidak menambah 11 rakaat itu adalah maksudnya al-aghlab, yaitu mayoritasnya. Biasanya Rasulullah enggak nambah dari 11, itu maksudnya. Ya, enggak nambah dari itu. Biasanya. Jadi suatu kebiasaan itu tidak menafikan adanya kelebihan pada waktunya gitu. Seperti itu. Ya. Misal saja biasanya kita itu menunaikan hajat di pagi hari. Tapi kadang ada waktunya itu tidak berarti bahwasanya kita enggak pernah di siang hari atau di sore hari. Menunaikan selalu pagi hari. Ya bisa aja kadang-kadang perut mungkin lagi error, malah enggak menunaikan hajat di pagi hari. Jadi kalimat kita itu biasanya menunaikan hajat di pagi hari. Itu tidak melazimkan apa? Bahwasanya kita selalu di pagi hari menunaikan hajat. Kadang-kadang ada waktunya mungkin perut kita error, kita malah di siang hari. Jadi wallahu alam dipahami oleh sebagian ulama bahwasanya ini memang maksudnya kebiasaannya Rasul itu tidak sampai lebih dari 11.
yang kadang-kadang lewat lebih dan kadang-kadang kurang dari itu, tergantung dengan nasyat dan kerajinan beliau ketika itu dan kesempatan beliau. Atau bisa juga Rasulullah memvariankan ini untuk maksud ta'lim, yaitu mengajarkan dan menjelaskan boleh. Ini hadis Aisyah langsung dari istrinya. Jadi kalau misalnya perbuatan Rasulullah di dalam rumah diriwayatkan oleh istri beliau langsung, itu derajatnya lebih kuat sebenarnya dari, bukan derajat sanadnya, tapi validasinya itu lebih kuat karena istrinya lebih tahu tentang apa yang diperbuat oleh Rasulullah di dalam rumah. Adapun kalau di luar rumah, maka sahabat-sahabat Nabi itu boleh jadi lebih tahu bagaimana Rasulullah di luar rumah, di peperangan, di itu, yang mana Aisyah itu enggak mengetahuinya misalnya gitu. Kasih contoh begini. Contoh tentang masalah kencing berdiri. Aisyah radhiyallahu anha menafikan Rasulullah itu kalau kencing enggak pernah berdiri. Tapi di hadis Hudzaifah bin Al-Yaman dihikayatkan beliau meriwayatkan Rasulullah SAW pernah kencing berdiri. Lah gimana nih? Maka kita katakan Aisyah mengatakan enggak pernah Rasulullah kencing berdiri. Itu maksudnya adalah di mana? Di rumah. Di coveragenya Aisyah sebagai istri. Tapi kalau misalnya hadisnya Hudzaifah itu berarti waktu itu di Subatatu Qaumin fil Madinah, yaitu ada di tempat pembuangan sampah di daerah Madinah, berarti di jauh dari rumahnya, di luar rumah gitu ya. Makanya hadis-hadis tentang peperangan, tentang safar yang enggak ada kaitannya dengan Aisyah atau istri Nabi, maka istri Nabi enggak jarang meriwayatkan. Yang meriwayatkan rata-rata sahabat-sahabat laki-laki yang berpergian bersama Nabi SAW. Ya begitu. Oke. Jadi ini bisa kita pahami bahwasanya perkataan atau hadis maka yazidu ala 11 rakaah, Rasulullah tidak menambah lebih dari 11 rakaat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu tidak dipahami bahwasanya secara completely enggak pernah Rasulullah lewat dari itu. Toh di hadis Bukhari, di hadis Muslim ini disebutkan oleh Aisyah langsung istri Nabi, Rasulullah SAW salat di suatu malam 13 rakaat dengan witir 5 rakaat gitu. Seperti itu ya. Jadi 11 oke, 13 oke. Ini juga menunjukkan bahwasanya lebih dari itu juga tidak apa-apa. Lebih dari itu juga tidak apa-apa. Hanya karena kebiasaan Rasulullah enggak sampai lebih dari 11, maka ya mungkin itu lebih afdol, membiasakan 11 aja paling maksimal itu lebih afdol gitu ya. Lebih dari itu silahkan. Oke. Bahkan ya di sini witirnya sampai 5 rakaat full tanpa salam, kecuali tanpa salam kecuali di akhir saja. Dan pada asalnya salat malam, lihat, pada asalnya salat malam yang bukan witir, bedakan. Salat malam dengan witir itu beda. Salat malam seperti sholat pada umumnya sholat sunnah, dia basically itu 2 rakaat. Oke, sholat malam secara basicnya itu apa? 2 rakaat. Adapun ketika disebut sholat witir, maka ini aslinya apa? Ganjil. Karena witir maknanya ganjil, bukan gasal. Witir. Nah, jadi kalau kita misal sholat tarawih 11 rakaat. Nah, itu baru disebut salat tarawih. Salat 2 rakaat pertama itu salat tarawih dan disebut juga salat malam. 2 rakaat kedua, 4 rakaat ini jadinya, itu juga masih disebut tarawih dan salat malam. Rakaat kelima dan keenam disebut juga apa? Tarawih dan salat malam. Ketujuh dan ke-8 tarawih dan malam. 9, 10, 11 tarawih dan disebut sholat malam, sekaligus disebut sholat apa? Witir. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu witir bukan? Bukan. Dan ada riwayat 9, 10 salam, terus 11
1 rakaat. Nah, witirnya yang mana nih? 9, 10, 11. Kalau memang niatkan 3 rakaat ini witir, tapi memang ada salam di antara 9, 10 menuju ke 11. Itu 2 kali salam. Gimana ibu-ibu paham nggak, Bu? Kalau paham. Biasanya kan kalau habis rakaat 8 ya, imam akan bilang ini witir. Witirnya kita pakai metode 2 rakaat terus salam, terus habis itu 1 rakaat. Itu kasih tahu tuh ke orang-orang. Gitu. Karena orang-orang kan beda-beda. Ada yang biasa langsung 3 sekali salam, ada yang 2 kali salam. Tapi itu dikategorikan witir tuh, karena sebenarnya itu hakikatnya 3 rakaat tapi dipisah dengan salam gitu. Oke, Mas Bro. Ya. Kalau misalnya taraweh tapi pengennya 13 rakaat sesuai dengan hadits Aisyah ini boleh nggak? Boleh. Cuman harus diinformasikan ke jemaah. Enggak? Coba kalau misalnya jemaah sekalian, kita coba jemaah nggak tahu misalnya, jemaah nggak tahu. Rakaat pertama kedua oke, jemaah. Ya, salam rakaat kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlan minallahi wa ni'mah gitu. Kan? Rakaat ketiga keempat oke. Salam subhanal malikil kudus, subhanal malikil ma'bud gitu kan. Itu semua enggak ada dalam syariat itu. Kelima keenam fadlan minallahi wa ni'mah gitu. Ke-7 ke-8, udah orang kan berharap alhamdulillah udah 8 nih. Sebagian ada yang keluar karena pengen witir di rumah. 8. Waduh nih tinggal 3 rakaat nih. Ya. Nah, imamnya pengen ngikutin hadits Aisyah ini berapa rakaat? 5 rakaat. Lah imam enggak ngasih tahu. Sementara uruf yang terjadi di situ biasanya 3 rakaat. Allahu Akbar. Para makmum udah Allahu Akbar semangat itu. Ya alhamdulillah 3 rakaat lagi, semangat, ayo kan, gitu, ya. Rakaat pertama, oke, bangkit lagi. Rakaat kedua, oke, bangkit lagi. Ini rakaat ketiga nih, terakhir. Biasanya kalau witir kan boleh di rakaat terakhirnya itu doa kunut, ya kan? Ya. Sami'allahu liman hamidah. Orang udah siap-siap pengen angkat tangan tuh. Allahu Akbar lah, enggak kunut, lupa tuh imam, lupa kata makmum gitu. Padahal imamnya pengen itu tetap rakaat ketiga nih. Belum terakhir. Ya. Nah, terus kemudian sujud. Terus bangkit di antara 2 sujud, duduk. Terus sujud. Makmumnya pada expect-nya apa? Alhamdulillah nih tasyahud akhir nih udah selesai, habis ini udahlah keluar dah gitu kan. Habis itu Allahu Akbar kata makmum, lah kok panjang Allahu Akbar nih. Ternyata pas dia diri kata makmum subhanallah. Imamnya ngerasa, mereka lagi kagum apa mas saya subhanallahin saya gitu. Terus gimana di posisi makmum nih? Ya, ini yang bikin kadang bisa jadi rusak jadinya. Makmumnya tuh bilang, makmumnya beranggap imam nih lagi salah nih. Ya, makanya makmumnya pada apa? Duduk. Sementara imamnya malah baca Al-Fatihah. Di subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lah makin mungkinan kan gitu. Gak nyadar nih imam kayak ini. Gimana tuh kalau kayak gitu tuh, Bu? Pak, antum kalau gimana Pak? Ikutin imam. Oke. Tapi kalau kenyataannya kayak gitu biasanya orang-orang gimana Pak? Bingung. Saya aja bingung tuh bakal ngapain tuh orang-orang. Kan ikutin imam. Tapi gini, niatan antum kan ketika awal sholat niatannya berapa rakaat? 3. Lah ikutin imam? Ayo. Ya 5 berarti ada perubahan niat dong di tengah sholat, gimana tuh? Ya sholat sunnah tapi awalnya kan 3, masa diubah 5? Kalau kayak gitu emang boleh, berarti kita boleh dong besok-besok ngubah-ngubah. Iya jatuhnya witir, tapi kan jumlah rakaat awalnya kan kita niatnya berapa yo? 3, lah ini berarti nambah 5. Ya mudah-mudahan diberi uzur lah, karena nggak expect ya, ini mudah-mudahan diberi uzur ya. Karena orang kondisi kayak ini juga bingung, serba salah. Kalau saya diam, bakal rusak ini jemaah gitu kan. Coba kalau diam, imam diam di tempat. Imam malah jadi sholat munfarid dia, jadi sholat sendirian dia jadi ya kan? Ya udah ikutan dah ngalah dah sama imam malah.
Ya. Makmum masih masih ngira nih imam nih bakal ini khilaf nih salah nih. Kayak habis ini baru dia tasawuf akhir pasti nih. Dia bakal ngakuin kesalahan nanti setelah sholat nih. Ternyata berdiri lagi. Lah 5. Ya. Ikut enggak? Ya udah ikut aja. Nah, pas rakaat kelima baru Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait itu. Terus habis itu diaminin sama jemaah. Nanti jemaah tuh penasaran nunggu momentum selesai sholat witir pokoknya. Lihat aja lo mam, selesai sholat witir bakal kita tahbir gitu kan. Nah pas assalamualaikum warahmatullah. Gimana tuh makmum kira-kira? Imamnya imam besar lagi, makmumnya pada takut mau. Tapi pasti bakal diomongin mereka nanti, Pak Imam, Pak Ustadz. Besok kalau emang mau 5 ya diinformasiin terus diedukasi dulu jemaahnya. Ini saya yakin hadis ini umumnya kaum muslimin nggak tahu. Makanya ketika ada witir 5 rakaat pasti jadi fitnah. Bagi yang banyak nggak tahu di masyarakat pasti jadi fitnah. Coba aja di masjid ini. Ketika nggak ada edukasi sebelumnya pasti jadi fitnah. Yang salah siapa? Bukan salah hadisnya, bukan salah syariatnya. Yang salah kenapa nggak diedukasi dulu gitu loh. Orang belum siap dikasih sesuatu yang membuat dia bingung ya baru jadi makanya jadi fitnah. Ini aliran mana nih? Aliran riwayat Muslim gitu. Tapi orang kan nggak tahu. Makanya dikasih tahu dulu gitu. Bahkan sampai hal mungkin yang lebih kecil seperti sujud tilawah misalnya. Masih ada kaum muslimin yang belum paham. Terutama di kampung-kampung. Maka sebelum takbir, bilang ke makmum, jemaah sekalian, di rakaat pertama atau rakaat kedua nanti saya bakal baca ayat sajdah dan nanti tolong sujud gitu. Jangan subhanallahin saya ya nanti ya, kita sujud gitu. Dan baiknya baca ayat sajdahnya di rakaat pertama dan kedua. Kalau bisa jangan di rakaat ketiga atau keempat. Dia sholat sendiri siri gitu enggak, habis Al-Fatihah baca sendiri terus sholat sendiri tiba-tiba Allahu Akbar sujud, pasti makmum ngiranya apa? Ini kok bukannya ruku malah langsung sujud tilawah gitu. Jadi di rakaat pertama kedua kan ketahuan bacaannya. Di salat maghrib, isya, subuh, sholat zuhur baca ayat sajdah, sujud sendiri, pasti di subhanallahin sama makmum. Kan gitu ya, Pak? Dikira salah atau aliran baru ya. Taib gitu ya jemaah sekalian. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Ini bab baru ya. Bab az-zikri aqibas shalah. Bab zikir setelah salat. Jadi ada doa atau zikir setelah salat yang memang disyariatkan dan ada contohnya dari Nabi SAW di hadis-hadis sahih. Dan itu terkumpul dalam hadis-hadis ini dan menjadi sunnah yang dikuatkan. Sunnah yang dikuatkan untuk kaum muslimin laki maupun perempuan, terutama pada salat jamaah. Baik, kita lanjut di hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Wa fi lafdhin ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Siap, silakan. Radhiyallahu anhu berkata, mengeraskan suara dalam berzikir setelah selesai menunaikan salat fardu dicontohkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan, aku mengetahui bahwa mereka telah selesai salat ketika aku mendengarnya. Maksudnya suara zikir. Dalam hal lain, dalam lafaz lain, kami tidak mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika mendengar beliau bertakbir atau berzikir. Ya. Taib. Di sini hadis Ibnu Abbas bahwasanya mengangkat suara, suaranya jahar saat zikir setelah selesai sholat fardu itu ada di zaman Nabi. Iya. Dan Ibnu Abbas kemudian mengatakan
saya tahu ini udah pada selesai sholat ketika saya mendengar zikir tersebut. Ya. Tapi dalam lafal lain dikatakan kami tidak mengetahui selesainya sholat Rasulullah kecuali dengan adanya takbir. Ya gitu ya. Di bahasanya gimana yang terakhir di situ gimana Pak Agung? Kami tidak, yang paling terakhir kalimat terakhirnya. Kami tidak mengetahui selesainya sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali ketika mendengar beliau bertakbir atau berzikir. Takbir atau berzikir. Gitu. Oke. Ya itu maksudnya zikir-zikir setelah sholat. Ya. Nah di sini mengangkat suara ketika zikir setelah sholat itu gimana ya? Tapi apakah itu seperti yang dilakukan oleh banyak dari kaum muslimin sekarang? Gitu loh. Bedakan antara menzahirkan suara, menjaharkan suara zikir setelah sholat dengan bareng-bareng zikir jamaah. Zikir jamaah itu berarti kan kayak kor gitu bareng-bareng serempak. Adapun kalau kayak gini itu tidak melazimkan serempak, melainkan masing-masing dengan urutannya masing-masing dengan zikirnya gitu. Ya kan? Jadi tetap hadis ini tidak menjadi dalil untuk melegalisir bagaimana prakteknya zikir banyak dari masjid-masjid kita ini. Kalau masjid-masjid kita rata-rata sebenarnya itu memang metode taklim dulunya gitu. Jadi bareng-bareng supaya manusia atau masyarakat atau jemaah itu jadi hafal kayak anak kecil. Ya, di sekolah habis sholat itu zikir bareng supaya hafal. Nanti kalau udah hafal sok sendiri-sendiri gitu. Lah ini kebablasan. Sampai 2025 masih aja. Gitu maksudnya. Nah, kalau di hadis ini tuh zikir sendiri-sendiri, tapi memang suaranya itu enggak silent gitu, enggak bisik gitu, tapi ada suara la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Yang lain mungkin lagi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang lain mungkin udah alhamdulillah, yang lain mungkin Allahu akbar, dan seterusnya. Begitu. Ya. Jadi bukan berarti serempak sebagaimana yang biasa di jemaah-jemaah masjid Indonesia atau di lainnya. Baik, zikir setelah sholat itu dianjurkan, bahkan dianjurkan dengan sangat, ya, karena dirutinkan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, diperbolehkan, bahkan juga bisa dianjurkan untuk mengangkat suara ketika zikir, dalam artian mengangkat ini bukan keras-keras, tetapi cukup itu memang tahu gitu, ini kan suara kan jadi beda-beda orang, sehingga jadi gema, ya gema zikir gitu. Ya, bukan berarti bareng-bareng, enggak gitu, enggak kayak gitu, bareng-bareng serempak semua dengan satu suara la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku, enggak gitu, ya, enggak disebutkan seperti itu kan caranya, melainkan di sini Ibnu Abbas mengatakan kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu, saya mengetahui ini jemaah sudah pada selesai salat ketika saya mendengar zikir tersebut. Ketika itu kan enggak pakai speaker. Rasulullah kalau jadi imam tentu suaranya sendiri, Allahu akbar. Satu suara doang, satu orang. Tapi setelah selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi kan. Nah, setelah itu kan para jemaah pada zikir. Dan itu suara banyak orang, crowded gitu. Banyak orang. Jadi gemaknya itu kedengeran melebihi suara Rasulullah ketika lagi sholat satu suara saja. Gimana bisa dipahami nggak jemaah? Gitu. Itu maksudnya. Bukan berarti ini gema mereka sadar zikir jamaatan dengan satu suara, satu vokal gitu, enggak gitu. Itu Indonesia banget kalau itu mah. Ya. Tapi ini kata para ulama ada dua kemungkinan Ibnu Abbas ngomong kayak gini karena ada dua kemungkinan. Satu, boleh jadi ketika itu Ibnu Abbas masih kecil dan tidak sholat berjamaah di masjid sehingga ada di luar gitu, ya. Dan mengetahui udah selesai sholat berjamaah karena beliau di luar dan mendengarnya dari itu, ya. Atau
Ada juga versi lain bahwasanya atau juga pandangan lain bahwasanya boleh jadi Ibnu Abbas memang ada di sholat berjamaah itu. Cuman beliau ada di shaf yang jauh. Ada di shaf yang jauh. Sehingga suaranya Rasulullah SAW ketika Assalamualaikum warahmatullahi itu nggak kedengeran. Baru kedengeran ketika orang-orang di shaf pertama udah mulai la ilaha illallah wa la syarika. Oh, udah selesai. Gimana? Ya kan yang jadi jemaah Nabi kan banyak. Ya kan? Sampai so belakang dan suara Nabi cuma satu suara doang. Enggak pakai speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada Bilal yang ngikutin kayak di Masjid Nabawi atau Masjid. Enggak ada speaker, enggak ada Bilal yang ngikutin gitu. Jadi taunya ini soal udah selesai dari mana? Dari suara zikirnya jemaah yang memang sudah tahu, jemaah pertama kali pertama langsung tahu. Dengar suaranya atau ngeliat gerakannya Rasulullah. Kalau gerakan-gerakan lain kan bisa ketahuan dengan jemaah di depannya, ya enggak? Tapi kalau salam kita tahu ini imam udah selesai apa belum kan gimana? Enggak bisa ngeliat dari jemaah depan pas, tapi dengar udah ada suara zikir di shaf pertama. Oh, berarti udah. Gimana ibu sekalian? Paham enggak sebenarnya yang kita omongin nih, ya? Paham? Alhamdulillah. Begitu ya jemaah sekalian. Kemudian satu hadis lagi insyaallah. An Muwarrad maula al-Mughirah bin Syu'bah qala amla alayya al-Mughirah bin Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah anna Rasulullah SAW kana yaqul fi duburi kulli salati maktubah la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, silakan. Masih lanjut ya. Thumma wafattu ba'da dzalika ala Muawiyah fasami'tuhu ya'murun nasa bidzalik wa fi lafdhin kana yanha an qila wa qala wa idha'atil mal wa kathratis su'al wa kana yanha an 'uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'in wahat. Yuk. Budak Mughirah bin Syu'bah berkata, Mughirah bin Syu'bah memintaku menulis hadis untuk dikirim kepada Muawiyah bahwa Nabi SAW berdoa setiap selesai dari sholat fardu, yaitu doanya artinya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan miliknya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan dari apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi dari apa yang Engkau tahan. Dan tidak bermanfaat kekayaan orang yang kaya di hadapanmu sedikit pun. Dalam lafaz lain, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang gosip, menghambur-hamburkan harta, banyak bertanya. Beliau juga melarang mendurhakai ibu, mengubur hidup-hidup anak perempuan, bakhil dalam harta atau tidak menyalurkan harta sebagaimana syariat mengaturnya. Ya, sebagaimana? Sebagaimana syariat mengaturnya. Oh gitu, ada lafal itu ya? Dalam kurung gitu. Oh, dalam kurung ya. Taib. Di sini zikir setelah selesai salat fardu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu jelas. Kemudian Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, kita artiin nih di zikir nih. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah. Kerajaan ini semesta ini milik Allah. Segala pujian Allah Ta'ala berhak untuk menyandangnya. Dan Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian, ya Allah, la mani'a lima ataita. Tidak ada halangan terhadap apa yang Engkau berikan. Jadi kalau Engkau ingin memberi sesuatu, maka enggak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada pemberi jika Engkau menghalangi. Dan kemudian ditegaskan wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, yaitu al-jadd itu bisa artinya kesungguhan, bisa kekayaan, bisa pemilik kekayaan kayak gimana pun itu enggak bakal bisa memberikan manfaat terhadapmu. Orang yang punya kekayaan, punya kekuasaan itu nggak bakal bisa berefek untukmu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang kaya merasa
kekayaan itu miliknya, terus bahwasanya dia tidak butuh Allah. Nggak mungkin. Ya. Atau orang yang memiliki al-jad ini, yaitu memiliki kekayaan dan kesungguhan, berupaya betul-betul mencegah apa yang Allah mau berikan kepada kita misalnya. Dihalang-halangi sama orang kayak ini. Nggak bakal bisa. Kalau emang Allah itu fa'alul lima yurid, Allah Ta'ala itu pengen betul-betul sampaikan perbuatan ini. Allah Ta'ala pengen berbuat pada seseorang, itu mau orang sekaya apapun, mau mencegah kayak gimana juga nggak bakal bisa. Tetap aja ada jalan. Allah Ta'ala penguasa kok semuanya. Gitu. Ya. Tapi juga karena ada orang kayak pengen memberi sesuatu sebesar apapun itu, sehebat apapun itu, kalau Allah Ta'ala cegah ya nggak bakal bisa melawan orang-orang kaya itu. Ya, maka di sini kalau kita lihat hubungan interaksi antar manusia, kita mau dizolimi atau diberi nikmat oleh manusia, itu semua tuh kalau itu terjadi berarti murni izin Allah. Ya. Kita mau dihalang-halangin kayak gimana, kalau udah rezeki kita bakal kena juga. Dan kita mau dikasih orang siapapun, disukai sama semua orang, kalau Allah nggak berkehendak nggak bakal dapat gitu. Nggak bakal dapat. Ya. Seperti itu ya. Itu terjadi pada kehidupan semua manusia. Sampai bahkan malaikat maut aja kalau nggak Allah izinin itu terjadi, malaikat maut nggak bakal bisa nyabut nyawa seseorang kalau memang belum waktunya, belum Allah Ta'ala ini. Walaupun disuruh oleh Allah cabut nyawa ini, tapi memang belum waktunya untuk mati. Malaikat juga bakal gagal nyabutnya karena Allah sudah gariskan kamu hanya bertugas. Yang nentuin bener jadi apa enggak itu Allah gitu. Seperti itu. Kemudian juga kalimat tambahan Nabi SAW melarang qila wa qal, gosip. Qila wa qal itu katanya. Dan katanya itu di zaman sekarang subhanallah. Cuman saya pengen menekankan di sini ibu-ibu tuh. Ibu-ibu tuh subhanallah kalau bisa gosip itu subhanallah, expert. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Kalau ibu-ibu di sini insya Allah ya. Itu. Ibu-ibu yang di luar sana, yang lagi pada macet-macetan tuh di jalan dekat eskavator, nah itu ibu-ibu itu tuh. Misalnya ya, itu gosip subhanallah. Ibu-ibu itu kalau ada konflik ya rumah tangga tentang anaknya, biasanya suka ngelebih-lebihin. Demi ngebela anaknya, demi ngelawan orang yang menjadi musuh anaknya, itu ngelebih-lebihin. Ya. Sesuatu yang enggak terjadi dianggap terjadi, sesuatu yang enggak dimaksud dijadikan maksud dan seterusnya. Ini bahaya ini. Jadinya apa? Menyebarkan kalimat-kalimat yang itu dusta, tambah-tambahan, framing dan seterusnya. Sehingga menjadi qila wa qala di antara ibu-ibu. Ya, ini hati-hati kok bapak-bapak ya saya bodo amat. Bapak-bapak mah. Ya. Biasanya cerita bapak-bapak tuh malah tentang ibu-ibu. Bukan tentang apa-apa, tentang ibu-ibu atau tentang hantu. Kalau enggak tentang sulitnya nyari duit zaman sekarang tuh bapak-bapak tuh. Atau kezaliman pemerintah. Nah ini bapak-bapak gitu. Karena bapak-bapak itu jadi seseorang itu akan membicarakan lebih apa yang dia anggap itu sebagai hal yang besar baginya. Nah bapak-bapak itu kan komandan. Maka biasanya percakapannya itu omongannya itu tentang kepemimpinan, kezaliman pemerintah ya. Makanya demo rata-rata kan laki-laki bapak-bapak. Ya laki-laki lah umumnya gitu. Ya. Kalau perempuan itu kan tentang apa? Tentang hal-hal yang sifatnya lebih rinci di rumah tangga ini itu, hal-hal yang remeh, bahkan rumah tangga orang artis bahkan kadang-kadang diomongin, ditambah-tambahin, ya. Kalau udah musuhin orang, kalau keluarga dimusuhin itu bikin gosip kemudian ditambahin, jadi bumbu ceritanya banyak. Ini qila wa qala, ini bahaya. Bahkan bisa nyambung selain ghibah menjadi namimah. Dan namimah itu ngadu domba. Namimah itu naklul kalam, yaitu menukil dan memindahkan omongan dari satu ke yang lainnya. Itu. Jadi tahu nggak kata dia tuh gini tahu gitu. Terus habis itu ummahat yang lain meriwayatkan menuju ke sanad berikutnya.
saya mendapatkan sanad ini dari Bu Eva, kata Bu Eva gini-gini, bahwasanya Bu Marfu'ah bilang kayak gini. Nah terus sanad berikutnya secara muttasil bersambung, saya mendengar bahwasanya Bu Jupri berkata bahwasanya Bu Eva mendengar dari Bu Marfu'ah bahwasanya gitu. Jadi bahkan pakai bahasa Arab. Sami'tu Jupriya qala haddatsani gitu. Ini hadis tapi ghibah. Gitu. Terus divalidasi sama umat yang dengar kan, umat yang dengar itu pengen bentar saya pengen dapat sanad yang muttasil dan thiqah, terpercaya. Ini periwayatnya ini tertuduh berdusta atau mendustakan kalimat gimana nih? Saya nggak mau yang nambah, harus sesuai dengan lafal dari sumber pertama. Gitu. Bener kok katanya. Saya mendengar ini bahkan langsung saya catat di WhatsApp saya. Recordingnya ada. Gitu. Oh iya berarti ini thiqah. Nah recordingnya itu harus nanti diedit apa enggak nih itu. Saking ketatnya untuk memfilter gosip supaya benar gosipnya. Gitu. Dosa enggak? Tetap aja dosa. Gitu. Tahu dari mana Bun? Enggak usah tahu. Oh kalau kayak gitu saya enggak mau karena perawinya majhul enggak ketahuan. Saya mau perawi yang ma'ruf, thiqah, terpercaya sehingga saya bisa mempertanggungjawabkan nanti gitu. Ini ummahat ini Masya Allah ahli ghibah tapi menuntut ilmu hadis juga kayaknya nih ya. Gak ada yang kayak gitu alhamdulillah ya. Ya. Nah tapi ummahat biasanya gak langsung nyebutin siapa. Dia tanya, Umu tahu dari mana kabar ini? Ada deh pokoknya ada yang ngomong kayak gitu. Saya gak mau nyebutin namanya takut ghibah. Lah emang ini kita lagi ngapain? Ya kan? Qila waqala hati-hati dilarang. Idha'atil mal menyanyikan harta. Menyanyikan harta itu dengan bisa bermelanjakan untuk yang haram. Ini menyanyikan harta. Bisa juga menyanyikan harta itu sedekah tidak pada tempatnya. Sedekah berlebihan di luar kadar yang mestinya itu bisa. Atau sedekah tidak pada tempatnya. Ya, sedekah tidak pada tempatnya. Ya, maksudnya enggak dia tahu bahwasannya banyak orang ini menyelewengkan sedekah, misalnya banyak pengamen, preman, tapi dia sedekahin itu saking baiknya dia. Ini husnudzon tidak pada tempatnya gitu loh. Ya begitu. Itu nyanyikan harta. Atau bikin prank, siapa yang mau di prank maka dapat 5 juta. Ini juga menyanyikan harta. Ya, ngapain kayak gitu? Wa kathrati soal, banyak nanya. Nah banyak nanya ini maksudnya banyak nanya yang dia tuh nggak punya hajat lagi, udah nggak usah nanya nggak. Banyak nanya itu ada berapa? Yaitu pertanyaan yang di luar hajat dia. Ya, misal iseng daripada dia mending nanya, Ustadz apa hukumnya orang manjat pohon kelapa terus ketemu kalajengking di pucuk pohon kelapa, abis itu dia makan tapi belum digoreng. Itu gimana Sat? Ibu nanya kayak gitu emang terjadi Bu? Enggak sih, cuman ngebayangin aja. Enggak, ini enggak ada faedahnya ngapain? Ibu juga, kok emang ibu bakal naik ke pohon kelapa? Kuntilanak aja mikir-mikir mau ke sana, gitu kan? Ini pertanyaan ngapain? Ada pertanyaan kayak gini? Atau banyak pertanyaan, tapi banyak pertanyaan di sini, yaitu basa-basi, ya, basa-basi yang secara uruf ini udah melampaui batas, gitu. Ya, Bun, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Itu oke. Gimana kabar suami anak? Alhamdulillah baik. Gimana suami gaji berapa? Nah ini ngapain sampai situ? Kan? Ini udah masuk lebih ini, udah over ini. Ngapain coba? Ya. Oke, kemudian wa kana yanha. Kenapa Pak Agung kok kayaknya apa terjadi nih di kehidupan antum semua ini? Wa kana yanha an huquqil ummahat. Nabi SAW melarang durhaka pada ibu-ibu. Sebenarnya durhaka pada bapak-bapak juga dilarang. Cuman durhaka pada ibu-ibu, pada ibu kandung ini lebih buruk lagi. Karena kan bakti kepada ibu tuh triple times, 3 kali lipatnya daripada kepada ayah. Wa wa'dil banat, dan mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup dulu zaman jahiliyah kayak gitu dulu.
Wa man'in wahad, dan juga dilarang man'in wahad. Apa? Man' itu enggak mau ngasih tapi had pengen dikasih. Gimana? Paham gak sih? Man' wahad. Man' itu mencegah diri untuk memberi, had itu give me. Jadi man' itu no, tapi had itu give me. Give me itu kasih dong, bagi dong gitu. Ngerti enggak di sini? Jadi giliran ada orang lagi makan es krim, makan sendiri, bagi-bagi dong. Tapi giliran dia makan es krim, diam-diam di belakang pos kamling. Jadi ini orang kalau urusan orang lain dapat nikmat, dia tuh pengen kebagian, kecipratan. Tapi giliran dia dapat nikmat, dia makan sendiri. Nah gitu, itu apa tuh? Bakhil ya, bakhil di sini. Kalau bakhil dia mungkin nggak pengen punya orang gitu, dia cuman buat diri sendiri. Udah ada orang makan dia nggak mau minta, itu masih oke lah, gitu masih mending lah ya. Tapi ini dia nggak pernah mau ngasih. Tapi kira ada orang dapat nikmat, dia langsung paling awal. Yang baru gajian, traktir dong gitu. Ditanya sama temennya, antum gajian juga? Iya. Lah kok nggak traktir? Loh, kok gaji saya buat saya lah. Gitu. Lah gimana? Dia pengen dapat nikmat dari orang, tapi dia nggak pernah mau ngasih ke orang. Gitu. Ini man' wahad, ini haram, nggak boleh. Seperti itu. Oke, untuk faedah kita cukup sampai sini insyaallah. Jika ada pertanyaan silakan. Ayo. Di hadis ini di hadis ini kan ada dua tema. Pertama tema doa, terus di lafaz lain disebutkan beberapa faedah tadi saat melarang gosip gitu. Nah itu korelasinya. Korelasinya gimana, Ustaz? Ini di sini nggak ada, maksudnya korelasi di sini tidak harus dia. Ini hanya penggambaran aja. Coba lihat di sini. Amla di awal lihat. Ya. Amla alayya al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktekan surat untuk ditulis oleh Warrad, mantan budaknya Mughirah bin Syu'bah. Dan Mughirah bin Syu'bah ini gubernur. Itu pengen ngasih ke pemimpin ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya kan? Nulis secara surat. Nah, namanya surat ini info tentang Nabi dulu kayak gimana. Jadi pertama dikasih tahu dulu Rasulullah SAW setelah sholat ucap kayak gini. Poin berikutnya dulu Rasulullah itu ngelarang gini. Itu nggak mesti relate satu sama lain. Tapi coba lihat antar pemimpin tuh dulu ngirim suratnya kayak gini. Gimana dulu Rasulullah kayak gini, dulu Rasulullah kayak gitu. Kalau pemimpin sekarang kayak gini tuh masya Allah gitu kan. Misalnya pemimpin Indonesia Pak Prabowo ngirim surat ke Emmanuel Macron misalnya. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, wibawanya masya Allah tuh, ya kan? Gitu. Seperti itu. Jadi tidak dalam rangka periwayatan satu momentum untuk satu tema enggak. Tapi ini dalam rangka memberikan risalah kepada pemimpin atau gubernur atau pemimpin yang lebih tinggi atau ke distrik lain, kayak gitu. Seperti itu. Selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana sikap kita sebagai ahlu sunnah menyikapi keadaan negara saat ini, terutama menyikapi kebijakan pemerintah yang dianggap berbuat zalim? Diam, ya itu. Nggak usah ngomong, nggak usah komentar, nggak usah apa, diam beneran diam. Sikap ahlu sunnah itu diam. Jangan ikut-ikut di media sosial kalau udah sampai level kayak gini. Saya ketika hari Kamis lalu itu kan kajian di Office 8 itu saya sempat di akhir sesi atau awal sesi. Saya minta jemaah itu mendoakan semoga nggak terjadi apa-apa. Ketika itu hari Kamis saya berangkat dari Bekasi ke daerah Senopati, Senayan, daerah situ Jakarta Selatan. Tadinya khawatir bakal macet, tapi ternyata malah justru lengang banget. Cuman karena kita hidup tuh pernah mengalami masa-masa itu kayak semua tuh enak gitu, tapi justru di balik itu tuh ada sesuatu gitu, kayak kita nggak boleh terpedaya dengan kemudahan yang tiba-tiba. Kayak ada firasat, kok kayak ada bakal sesuatu terjadi. Makanya saya ketika itu habis kajian saya minta tolong doain jemaah
supaya saudara-saudara kita itu nggak terjadi apa-apa. Karena kok ada nggak enak itu firasat ana, padahal jalan tuh enak, gitu. Itu main lancar karena memang pengalihan dan juga orang mungkin banyak yang libur di daerah Jakarta Selatan tuh SCBD dan itu banyak yang libur, karena lagi mau pada demo gitu. Nah, ternyata terjadilah yang terjadi dan makin mungkinan gitu loh. Bahkan sampai kota-kota lain nyamber juga, Sulawesi ini itu dan seterusnya. Kita nih gimana nih? Kita jangan share macam-macam deh. Udah belum jangan saatnya kita diem ya. Saatnya kita ibadah banyak, zikir banyak, minta sama Allah supaya saudara-saudara kita diselamatkan dan semoga Allah berikan hidayah pemerintah. Udah gitu aja. Bahkan kadang kita kita menzahirkan doa kita aja itu kalau bisa jangan dulu. Kalau bisa di status gitu. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah pada pemimpin, semoga Allah Ta'ala. Itu kalau bisa jangan dulu. Walaupun begitu kalau bisa jangan dulu, kalau bisa. Tapi kalau ini ya udah nggak apa-apa, karena itu masih netral, masih bagus, mendoain baik-baik. Karena Nabi SAW itu kan menyebutkan di masa fitnah itu al-qa'id itu lebih baik daripada al-mashi. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri atau berjalan. Ya gitu. Jadi semakin diamnya kita itu nggak mempublikasikan sikap apa-apa, itu semakin afdol di masa fitnah, terjadi pembunuhan, terjadinya pemberontakan atau apa, itu diamnya kita lebih afdol di media sosial. Atau berikan faedah-faedah lain yang kalau bisa nggak harus nyangkut dengan masalah-masalah terkini kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa minimal doa aja. Jangan berpihak ini berpihak itu, nggak usah. Iya. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail. Yaitu bergegaslah kalian beramal. Itu kan berarti bergegaslah beramal, berarti antum tuh disuruh melakukan hal yang privat. Amal soleh antum tuh tingkatkan, bergegas sebelum terjadi fitnah-fitnah yang seperti potongan malam. Qita'il lail muzlim, seperti potongan malam yang gelap. Potongan malam tuh maksudnya malam tuh kan punya fase. Maghrib ke Isya ada fasenya. Waktu Isya syafaq, yaitu merah di ufuk barat itu hilang. Berarti makin gelap. Makin lama makin gelap malam itu. Nah fitnah tuh kayak gitu. Ketika kita udah ngelihat di awal nih, wah ini bahaya nih. Udah, jangan pasang badan di lapangan, jangan pasang badan di status, diam. Ke rumah sana. Ya beramal, beribadah, beramal, fokus di amal. Kalau tahu boleh, tapi nggak usah speak up. Ya, karena kita lihat ternyata fitnah ini makin membesar dan itu kan sekarang terjadi. Udah diam, kita diam. Kita nggak usah FOMO gitu, nggak usah fear of missing out. Kayak kalau misalnya kita nggak diam, kalau misalnya kita diam nggak ngomong nggak speak up, berarti kita ketinggalan kabar. Antum tuh nggak usah nyari penilaian orang, cari penilaian Allah aja. Allah akan melihat nih di zaman fitnah ini, Allah akan melihat siapa yang ilmunya itu teruji dilihat gitu loh. Diam udah. Kalaupun mau posting sesuatu, itu sesuatu yang berfaedah atau kebaikan gitu loh. Kalau emang mau doain mungkin oke, silakan, tapi jangan sampai doa terus seolah berpihak pada satu pihak. Udah, doa global aja. Semoga Allah Ta'ala menjadikan negeri ini negeri aman. Fadol, silakan. Semoga Allah berikan hidayah pada semua kaum muslimin. Semoga Allah rahmati kaum muslimin. Allah persatukan antara kaum muslimin. Silakan kayak gitu. Tapi kalau semoga Allah Ta'ala menindaki kezaliman orang-orang zalim, ini jangan. Atau sebaliknya, semoga Allah Ta'ala mencela orang-orang yang demo dan jangan. Diam aja kalau gitu, diam kalau gitu mah. Karena orang sekarang tuh mereka udah kalap, mereka kadang akalnya tuh mulai hilang gitu loh dalam gitu. Apalagi kok tokoh gitu. Jadi di sini Allah uji kita nih. Kita ingat Mei 98 dulu. Ya kan? Gimana Sogo, beberapa tempat Cina itu dijarah. Ada orang-orang Cina kemudian diperkosa dan seterusnya. Apa mau sampai kayak gitu? Itu kan dulu media sosial belum seperti sekarang gitu loh. Ingat dulu Mei 98 di Jakarta ya, terutama Jakarta. Orang-orang Cina pada kabur kemana-mana, barang-barang dijarah. Kita ngeliat sendiri masa-masa itu. Mungkin kita waktu itu masih belum seperti sekarang cara mikirnya dulu masih kecil, masih polos gitu. Fitnah sekarang bisa lebih besar daripada itu, gitu loh. Gitu. Jadi ya udahlah gitu. Diam lebih afdol, di rumah lebih afdol. Cukup tahu aja di berita, cukup tahu aja gitu. Dan doakan yang terbaik di salat-salat kita, di doa-doa kita, doakan buat kaum muslimin. Ya gitu.
Ya seperti itu sikapnya. Yang insya Allah lebih tepat gitu. Jangan ikut-ikutan. Gitu. Komentar aja enggak, misalnya ada status kita ingin komentar, enggak usah beneran. Karena ini kita lagi dinilai sama Allah, Seberapa tahan kita manhaj kita gitu. Begitu. No comment. Kalaupun komen antar peer to peer aja, antar kita aja. Itu pun tetap dicatat sih sama Allah gitu kan. Ya seperti itu. Ya begitu. Udah Bu ya, mau isya nih, mau subuh malah. Iya. Kita cukup sampai sini insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.